Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang tunnel. Lebih tepatnya di sini jenis tunnelnya itu GRE tunnel. Jadi GRE tunnel ini udah banyak digunakan juga selain di vendor Cisco, di beberapa vendor juga ada GRE tunnel ini. Jadi topologi seperti ini, ada router 1, router 0 sama router 2. Nah, si router 0 ini ibaratnya dia sebagai penghubung antara router yang ada di bawah ini. Nah, ini penghubung untuk internetnya gitu. Karena kan kalau misalnya tunnel itu kan sebenarnya membuat jalur khusus, tapi jalurnya itu ada di jalur internet. Jadi contoh, misal router 1 ini ada di kota A dan router 2 ini ada di kota B. Nah, supaya mereka bisa berkomunikasi satu sama lain, nah mereka bisa menggunakan tunnel, jalur yang tersembunyi gitu, terselubung. Nah, jalurnya itu kan terbentuk atau diambilnya dari jalur internet gitu. Jadi dia makanya ngebuat jalur di internet, jalur khusus diri dia sendiri untuk melakukan komunikasi data gitu. Oke, langsung aja. Nah, di sini udah dimasukin IP address-nya, jadi kalian masukin IP address-nya dulu. Jadi kita di sini langsung config aja. Biar videonya tidak terlalu lama. Nah, ini untuk yang sebelah kiri, router 1 sama router 0 pakainya 10.0/30. Ini 10.2 artinya 10.10.10.2. Untuk router 1 di sini 10.1. Nah, di sini 11.1 sama 11.2. IP private-nya untuk client yaitu 192.168 sekian dan 172.168 sekian. Jangan lupa masukin IP address di komputer beserta gateway-nya. Gateway-nya itu adalah IP si router, IP komputer yang terhubung langsung dengan router. Di sini juga. Nah, setelah masukin IP address, pastikan setiap router dari sini ke sini harus sukses ya, karena harus satu network. Ini ke sini juga harus sukses, dan dari router ke PC juga harus sukses. Nah, setelah itu kalau udah, kita langsung aja untuk konfigurasinya. Kita contoh di router 1 dulu. Di sini yang dikonfig cuma router 1 sama router 2. Router 0 ini cuma sebagai penghubung dia kayak internet gitu. Exit dulu. Nah, di menu config. Nah, karena kita ini kan IP private ya. Ini IP bukan private, bisa dibilang IP public. Nah, supaya IP private ini bisa terhubung dengan IP public atau IP internet, jadi kan ini seakan-akan IP internetnya, kita perlu melakukan yang namanya default route supaya IP private bisa melakukan routing menuju internet. Makanya kita membutuhkan default route. Nah, untuk pembahasan defaultnya udah dibahas, kalian bisa cek di video sebelumnya. Jadi di sini kita buat masing-masing default route dari router 1 ke router 0 dan router 2 ke router 0. Nah, jadi kita langsung aja di sini IP route. Karena default route berarti 00 tujuannya, netmax tujuannya 00. Tapi untuk gateway-nya atau tujuan gateway-nya ini 10.1. IP router si router 0. Berarti di sini 10.10.10.1. Nah, untuk di router 2 juga lakukan hal yang sama. IP route 0.0.0 0.0.0. Di sini ya 11.11.11.1. Nah, setelah itu kita langsung bisa buat tunnelnya. Di sini kita tinggal buat misalnya interface tunnel 1 misalnya, tunnel ID-nya. Nah, di sini kalian bisa 2 atau bisa 10 gitu ya. Di sini kita pakai tunnel 1 misal. Nah, setelah itu kita masukin IP address untuk tunnel yang ada di router 1.
Nah, jadi kan tunnel itu adalah sebuah interface juga ya. Jadi untuk supaya interface tunnel yang ada di sini sama tunnel di sini bisa berhubungan atau bisa tahu berkomunikasi, perlu yang namanya IP address. Di sini kita tambahkan IP address-nya. IP address 100.100.100, misal di sini titik 1. Trafficnya 24. Terus kita masukin tunnel source. Nah, tunnel source ini kita pilih gig 0/0. Kenapa gig 0/0? Karena kita harus masukin interface router yang terhubung dengan internet. Di sini interface yang terhubung dengan internet. Jadi kan ini simulasinya router 0 ini adalah untuk menghubungkan ke internet kan. Jadi interface yang terhubung dengan internet itu adalah giga 0/0. Nah, sedangkan giga 0/1 ini adalah interface yang terhubung langsung ke klien gitu. Nah, setelah itu kalau udah, kita masukin tunnel destination-nya. Masukinnya 11.11.11.2. Kenapa 11.2? Karena kita mau tujuan ke si router router 2. Router 2 IP-nya 11.11.11.2. Nah, kalau di real device-nya biasanya ini dimasukin IP public-nya, router yang pengen kita berkomunikasi melalui tunnel gitu. Nah, kalau udah kita exit. Jadi cukup sederhana ya. Setelah itu kita pindah ke router 2. Di sini langsung aja kita masuk ke interface tunnel 1. IP address karena tadi 100.1, di sini kita 100.2 atau 100. Berapa aja setelah kalian. Yang penting masih dalam network yang sama. Tunnel source-nya juga interface yang terhubung dengan internet, yaitu gig 0/0. Terus tunnel destination-nya, tujuan IP public si router 10.2 di sini. Kalau udah kita exit. Nah, kalau misalnya mungkin si router sama router ini bisa terhubung. Cuman kalau untuk PC sama PC itu belum bisa terhubung. Kenapa? Karena PC ini akan melewati network yang berbeda. Nah, untuk itu supaya PC sama PC ini bisa terhubung, kita perlu melakukan yang namanya routing. Tapi routingnya itu melalui yang di routing itu tunnelnya yang di routing, IP tunnelnya. Jadi kita masuk ke sini, IP route. Nah, networknya karena kita mau ke klien sebelah, berarti 161.0, netmax-nya /24. Nah, kita masukin IP tunnel. IP tunnel yang ada di router sebelah, di router 2 itu 2. Nah, jadi yang di routing itu adalah jalur tunnelnya. Nah, lakukan hal yang sama di router sebelah. IP route 192.168.1.0/24. Masukin tujuannya berarti 1. Nah, kalau udah kita bisa melakukan tes ping dari PC ke router dulu. Masih in progress. Nah, sukses ya. Sukses. Nah, sekarang dari PC ini ke PC 0, dari PC 0 ke PC 1. Nah, gimana caranya supaya kita tahu kalau paketnya itu dikirim melalui tunnel? Nah, kita bisa melakukan traceroute. Nah, kita bisa melakukan traceroute dari PC. Di sini tinggal masukin traceroute 172.1.6. Ini dari PC 1 berarti 192.168.1.2.
Nah, ini paketnya itu terkirim melalui 100.1 atau jalur tunnelnya. Di sini kan 100.1, di sini 100.2. Jadi kita sudah berhasil melakukan yang namanya tunnel ya. Kita sudah berhasil membuatnya karena di sini paketnya terkirim melalui ini jalur tunnelnya. Sedangkan kita tidak melakukan routing statik atau routing apapun dari sini ke sini. Kita hanya melakukan routing menuju ke sini. Dan route-nya itu tadi kita melakukannya dari jalur tunnel, bukan dari sini ke sini. Oke, segitu aja. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan. Kalau misalnya ada yang salah, tolong dikoreksi. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Semoga bermanfaat.